Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kasmadi dari SMA 74. Kali ini kita akan bincang-bincang soal jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Jadi kali ini kita akan mengupas sebagian dari materi tentang jurnal penyesuaian di perusahaan jasa. Mari kita berdoa sebelum mulai belajar kali ini dengan membaca doa menuntut ilmu buat yang muslim dan yang non muslim seperti kebiasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan mari kita mulai saja ya. Jangan lupa fokus. Pesan saya tetap jaga kesehatan karena masih masa pandemi. Jangan keluar-keluar dulu kalau tidak penting-penting sekali. Bermasker, cuci tangan, dan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah supaya kita melaksanakan 3M. Oke, mari kita mulai dengan bahasan tentang jurnal penyesuaian. Kesempatan ini yang akan kita bincang-bincang adalah tentang perlengkapan. Kenapa kok perlengkapan bisa harus disesuaikan? Karena perlengkapan itu bagian dari harta yang habis pakai. Jadi catatan di neraca saldo yang kemarin kita sudah belajar tuh, itu belum tentu cocok dengan kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, salah satunya harus caranya harus dibuat penyesuaian. Itu mengapa perlengkapan dibuat jurnal penyesuaian. Selain itu juga mungkin ada kerusakan karena memang barang habis pakai ya, jadi bisa aja ada kerusakan. Nah, bagaimana contohnya dalam jurnal penyesuaian transaksi yang harus disesuaikan? Ini dia. Nah, ini contoh catatan yang tidak sesuai. Di neraca saldo tercatat 4.500.000. Coba lihat di bagian atas, tabel atas ya. Yang ini, baik pakai laser aja deh biar gampang ya. Nah, kalau ini kita lihat seperti ini ya. Jadi ini catatannya 4.500.000 di debit. Kemudian pada kenyataannya perlengkapan sebenarnya hanya ada 3.300.000. Bagaimana membuat catatan ini menjadi sesuai? Maka harus dibuat jurnal penyesuaian. Itu maksudnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini dia. Kita lihat. Perhitungan penyesuaiannya terlebih dahulu, perlengkapan tercatat 4.500.000, sementara yang tersisa hanya 3.300.000 pada neraca saldo akhir. Nah, berapa yang terpakai? Nah, yang terpakai itulah yang harus kita sesuaikan, 1.200.000. Nah, ini penyelesaiannya dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 bulan 12, beban perlengkapan di debit 1.200.000, perlengkapannya di kredit 1.200.000. Jadi ini cara menyelesaikannya. Jadi kolom jurnal penyesuaian mirip dengan jurnal umum. Nah, jadi beban perlengkapan di debit, perlengkapannya di kredit. Selalu seperti itu jawabannya. Tinggal angkanya saja yang berubah-ubah ya. Ingat, kata kunci untuk penyelesaian perlengkapan dalam jurnal penyesuaian adalah terpakai ya. Oke, kita lihat mungkin ada contoh yang lain. Contoh yang lain, perlengkapan di neraca saldo 2 juta, terpakai 1.435.000. Nah, ingat kata kuncinya adalah yang terpakai. Maka penyelesaiannya dalam jurnal penyesuaian ya, penyelesaiannya tanggal 31 bulan 12 misalnya, beban perlengkapan di debit, perlengkapannya di kredit. Angka yang di debit dan kredit sama 1.435.000. Jadi saya ulangi, kata kunci penyelesaian untuk jurnal penyesuaian perlengkapan adalah terpakai. Terpakai. Ya. Oke. Nah, ini baru satu akun. Kita hari ini saat ini akan membahas 3 akun saja dulu ya. Akun yang kedua adalah akun beban yang masih harus dibayar. Artinya dalam penyelesaian beban yang masih harus dibayar itu terjadi karena
perbedaan tutup buku, kesalahan dalam perhitungan, dan sudah jadi beban tetapi belum dibayarkan oleh bagian keuangan misalnya. Nah, ini contohnya. Contohnya, perusahaan melakukan pembayaran gaji untuk karyawan selama setiap minggu, ya. Jadi pembayaran gajinya setiap minggu sebesar 1.200.000. Pada akhir tahun ternyata hari Jumat adalah hari terakhir tahun, ya. Maka hari Sabtunya ya belum dibayar karena sudah masuk tahun yang lain. Nah, ini kan belum dibayar nih, harusnya hari Sabtu dibayar, tapi karena tutup tahun, maka perusahaan mempunyai utang. Itu maksudnya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat dulu perhitungannya. Perhitungannya mulai dari hari Senin sampai Jumat itu tahun yang berbeda. Sabtu menjadi tahun yang lain. Karena dibayarnya hari Sabtu, sementara ini belum dibayar, 5 hari menjadi utang. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu 5 hari ini menjadi utang. Untuk penyelesaiannya, nah, untuk penyelesaiannya maka kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Ini perlu dihitung dulu. Gaji yang belum dibayar ada 5 hari dari 6 hari. Berarti 5 per 6 kali 1.200.000. Artinya ada 1 juta yang belum dibayarkan gajinya. Maka penyelesaiannya dalam jurnal penyesuaian maksud saya pada tanggal 31 bulan 12 adalah beban gaji di debit 1 juta, kemudian utang gaji dikredit 1 juta. Jadi penyelesaian untuk beban yang masih harus dibayar adalah beban titik-titik di debit, utang titik-titik di kredit. Tinggal nanti soalnya apa. Misalnya kalau berkaitan dengan gaji, berarti utang gaji dan beban gaji dan utang gaji maksudnya. Kalau nanti terkait dengan misalnya listrik, maka nanti beban listrik, utang listrik. Itu seterusnya. Tergantung soal yang transaksi yang dilakukan maksudnya. Oke, contoh yang lain. Nah, ini gaji yang masuk. Kalau tadi perhitungan 1 mingguan, kalau sekarang langsung ya, tidak ada rincian-rincian. Gaji yang masih harus dibayar 1.700.000, maka penyelesaiannya lebih mudah. Beban gaji 1.700.000, utang gaji 1.700.000, ya. Seperti itu saja. Oke, nah, gampang kan ya? Mudah-mudahan tidak rumit untuk dipahami. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, Anda bisa di komentar nanti ya, bisa ditanyakan atau kita diskusikan. Oke, terakhir berkaitan dengan penyusutan aktiva tetap. Nah, kenapa penyusutan aktiva tetap perlu disesuaikan? Karena dia berubah-ubah ya. Bisa jadi aktiva tetap itu dibeli tidak pada awal tahun. Tuh, ya. Kemudian misalnya bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya ada banyak sebenarnya. Ya, ada metode garis lurus, ada metode tarif atas tetap atas nilai buku, dan seterusnya. Untuk yang kita pelajari saat ini adalah dengan metode garis lurus. Artinya penyusutannya tetap mulai dari yang bulan ditetapkan sampai terakhir akhir bulan, akhir tahun ya. Maksudnya akhir tahun. Nah, ini contohnya. Misalnya di bulan April dibeli sebuah mobil dengan harga 125 juta. Nah, manfaat atas mobil tersebut 4 tahun. Berarti nanti disusutkan selama 4 tahun. Nah, residunya atau nilai sisanya 5 juta. Maka nanti 125 juta dikurangi 5 juta. Hasilnya dibagi 4. Nah, nanti yang hasil dibagi 4 itu kalau dihitung penyusutan per tahun dibagi ya, dibagi lagi 12 seperti itu dan seterusnya. Oke. Nah, ini simulasinya gambarannya ya. Nah, jadi kenapa bulan April sampai Desember saja? Karena memang kebiasaan membuat laporan keuangan itu setahun ya.
paling banyak setahun, tidak boleh 2 tahun gitu. Itu sudah konsensus ya. Nah, jadi pembuatannya dalam jurnal penyesuaian dia hanya dihitung mulai dari April sampai 31 Desember. Karena dihitungnya mulai bulan April sampai Desember itu 9 bulan. Bagaimana sisanya? Sisanya untuk tahun berikutnya laporan. Nanti karena ada 4 tahun berarti ada 4 kali laporan. Ya. Nah, ceritanya seperti apa menghitungnya? Ini seperti yang di awal saya kasih tahu, ya saya jelaskan nilai ekonomisnya 4 tahun, maka 125 juta dikurang 5. Nah, hasilnya dibagi 4, berarti setahun penyusutannya 30. Untuk per bulan bagaimana? 30 bagi 12. Jadi 2.500.000 per bulan. Tapi tahun 2008 itu mulainya dari bulan April sampai Desember, berarti cuma 9 bulan. Berarti nanti 9 kali 2.500.000. Jadi penyusutan untuk tahun 2008 tidak 30 juta, melainkan hanya 22.500.000. Sisanya nanti dihitung setahun berikutnya. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya nanti, ingat beban itu saldo normalnya di debit. Berarti nanti beban penyusutan kendaraan di debit sebesar 22.500.000, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar 22.500.000. Ini ya catatannya. Oke, saya kira mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan barusan, dan ini bisa kita diskusikan lewat komentar. Kalau nanti kita belajarnya via WA juga, nanti kita diskusikan di WA. Di WA grup maksudnya ya, tidak WA pribadi. Terakhir, sesungguhnya yang menyebabkan ilmu itu hilang karena lupa dan tidak mengulanginya. Jadi saya pesan, mari kita terus belajar, tetap semangat walaupun belajarnya daring ya, walaupun dalam masa pandemi ini. Tetap semangat, tetap kuat, mari kita perangi COVID-19 dengan 3M dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.